Film diawali dengan diperlihatkan pemandangan sebuah kota di Vietnam. Ada seorang laki-laki yang mengayuh sepeda. Dia bernama Ngan. Saat ini dia mendatangi sekolah wanita dan menjemput teman wanitanya. Tetapi Ngan tidak menemukan wanita yang dia cari. Ternyata ada wanita lain yang jatuh cinta dengan Ngan. Dia bernama Hong. Lalu diperlihatkan masa kecil dari Ngan. Saat itu Ngan masih sekolah SD. Ada seorang murid baru yang masuk. Ngan melihatnya dengan penuh kekaguman. Dia bernama Halan. Halan duduk satu meja dengan Ngan dan juga ada satu siswa yang bernama Tot. Ngan sering memperhatikan Halan. Sedangkan saat ini ada anak perempuan lain yang juga menyukai Ngan. Dia adalah Hong. Dia wanita yang ada di awal film. Dan ketika jam pelajaran, Ngan sering memperhatikan Halan. Tapi semua siswa di kelas itu dikejutkan dengan bau yang tidak enak. Ternyata Tot saat ini berak dan membuat semua siswa berhamburan keluar. Lalu di hari berikutnya, Halan meminta Ngan untuk duduk di sampingnya. Sedangkan tempat duduknya saat ini bekas berak Tot kemarin. Ngan rela menahan bau busuk demi bisa dekat dengan Halan. Lalu suatu ketika, Halan diganggu siswa lain dan menangis. Ngan melihatnya tidak terima karena karet mainannya Halan direbut bocah-bocah tadi. Dan kakinya Halan diinjak oleh mereka. Ngan begitu kesal dan langsung menantang bocah tadi. Karena ukuran tubuhnya Ngan kecil, dia jelas kalah. Lalu Ngan yang terluka diobati Halan di bawah pohon. Dan sesampainya Ngan di rumah, dia dihajar ayahnya karena baru saja berkelahi. Ibunya tidak bisa berbuat apa-apa, dan untungnya neneknya datang menyelamatkan Ngan. Kemudian neneknya mengobati luka yang disebabkan pukulan ayahnya. Ngan bercerita tentang wanita pujaan hatinya yang bernama Halan. Dan di lain hari saat ada pasar malam, Ngan bertemu dengan Halan. Mereka lalu melihat pasar malam tersebut bersama-sama. Ada pertunjukan api dan berbagai pertunjukan berbahaya. Lalu mereka melihat barongsai. Kemudian mereka melihat permen yang berbentuk hewan. Dan saat Ngan di rumah bersama dengan neneknya, Ngan bilang kalau suatu hari dia akan menikahi Halan. Kalimat itu membuat kedua sepupunya kaget mendengarnya. Hari-hari selanjutnya, Halan sering bermain dengan Halan hingga mereka berdua masuk sekolah SMP. Mereka bersekolah cukup jauh dan pindah ke asrama, dan setiap akhir pekan mereka berdua selalu pulang ke desa bersama-sama. Ngan selalu memuji Halan karena dia memiliki mata yang indah. Ngan tumbuh jadi laki-laki yang ganteng, sedangkan Halan tentu saja tumbuh jadi wanita cantik dengan rambut panjangnya. Ngan menyadari teman masa kecilnya berubah menjadi wanita muda yang cantik. Chỗ này có nhiều sim chính nè. Halan cười gì vậy? Dan ketika Ngan di rumah, dia sering bermain gitar. Lalu datanglah Halan karena disuruh ibunya untuk belajar bersama dengan Ngan. Walaupun alasan Halan kesini karena disuruh ibunya, Ngan tetap senang karena bisa bersama dengan Halan. Lalu saat akan belajar, Halan melihat gitar yang baru saja Ngan mainkan. Halan memintanya untuk memainkan sebuah lagu untuknya. Lalu mereka jalan-jalan, mereka ke danau dan duduk berdua. Ngan yang membawa gitar memainkan lagu untuk Halan. Ngan sering menulis lagu ciptaannya di buku. Dan saat ini Halan bilang kalau dirinya akan pindah ke kota 2 hari lagi. Ngan cukup kaget mendengarnya. Halan mengatakan kesedihannya. Jika nanti dia di kota, apakah dia akan dapat teman baru? Ngan menjawab, bertahanlah karena nanti Ngan juga akan sekolah SMA di kota. Kemudian Halan memberikan hadiah untuk Ngan berupa sebuah lukisan. Dan saat ini sadar atau tidak, mereka saling memiliki rasa menyayangi. Entah apa yang terjadi, Ngan tidak jadi menciumnya. Hal itu membuat Halan jadi sedikit sedih. Setelah beberapa bulan berlalu dan Halan berada di kota, Halan hanya pulang 1 kali dalam sebulan. Ada yang berubah dari dirinya. Cara berpakaian yang sederhana perlahan hilang dari dirinya. Dan ketika mereka mengunjungi pasar, Halan selalu menolak pemberian Ngan. Yang dimana Halan berkata, segala hal di kota selalu lebih bagus dari desa ini. Dan ketika Ngan berjanji akan memberikan apapun untuk Halan, Halan punya keinginan yang tidak ada di sini. Dan beberapa waktu berlalu, akhirnya Ngan pindah ke kota untuk melanjutkan sekolah SMA. Dia akan tinggal dengan pamannya. Pamannya memiliki anak laki-laki yang bernama Dung. Dung adalah pria bodoh tetapi modern. Dan ketika Dung melihat gitar miliknya Ngan, Dung mengejeknya karena Dung memiliki gitar listrik yang lebih bagus dan canggih. Si paman meminta Ngan jangan terlalu memikirkan perkataan Dung. Dan saat Ngan memasuki kamarnya, dia selalu membawa lukisan dari pemberian Halan. Dan saat malam harinya, Ngan berkeliling dan mencari alamat rumahnya Halan.
dan ketika menemukan rumahnya Ngan disambut oleh bibinya. Dan tak berselang lama Halan keluar dengan pakaian yang minim. Halan memamerkan penjepit rambut miliknya, sedangkan saat ini Ngan membawa penjepit rambut dari desa yang sebenarnya ingin dia berikan untuk Halan. Karena memang barangnya sederhana, Ngan tidak jadi memberikannya. Dan ketika mereka mulai mengobrol, Ngan jadi kaku dan sungkan. Dia akhirnya berpamitan pulang. Alan, có nhớ cái bàn ở chợ không? Tak lupa, Ngan besok akan menjemput Halan pulang bersama-sama. Dan di hari yang ditunggu, Ngan menjemput Halan yang begitu menarik untuk dipandang. Mereka berdua berboncengan. Dan saat Ngan berada di rumah sedang membaca buku, Dung yang tak jauh darinya sedang memainkan gitarnya. Ternyata saat ini Halan mengunjungi Ngan dan ingin meminjam buku. Saat Ngan akan mengambilkan buku, Dung malah mengajak ngobrol Halan. Karena memang Dung pria yang ganteng dengan postur tubuh yang maco, Halan mau mengobrol dengannya. Dung juga selalu menggoda Halan. Có hay đi vũ trường không? Dan saat Ngan datang lagi sambil membawa buku yang ingin dipinjam, Halan segera pergi. Lalu ketika Ngan bermain gitarnya, Dung mendekat dan memanas-manasi Ngan. Dung berkata Halan menyukai Dung saat bermain gitar. Dan saat Halan pulang sekolah, Ngan menjemputnya. Tiba-tiba datanglah Dung dengan menaiki motor. Mereka bertiga pulang bersama-sama. Halan berboncengan dengan Han dan Dung berada di samping mereka dan mengobrol dengan Halan. Tetapi Ngan dianggap tidak ada. Kalian tahu definisi obat nyamuk? Ya, seperti inilah posisi Ngan saat ini. Dia tidak diajak bicara sama sekali. Dan di hari berikutnya, ternyata Ngan malah pulang dengan Dung. Betapa sakit hatinya Ngan saat melihatnya. Bukannya pulang, Ngan malah mengikuti mereka berdua. Halan dan Dung pergi jalan-jalan. Dan sangat terlihat jelas terpancar rasa bahagia dari wajahnya Halan. Dan yang paling parah, Halan malah mengunjungi Dung di rumahnya. Ngan melihatnya dari bawah. Dan saat Dung dan Halan pergi menggunakan motor, Ngan kembali mengikuti mereka. Ternyata Halan dan Dung pergi menonton bioskop. Dan saat ini Ngan malah mengajak Hong untuk menemaninya di bioskop. Ketika semua orang difokuskan dengan tayangan di depan, Ngan malah serius melihat Halan. Ngan menghiraukan keberadaan Hong yang ada di sampingnya. Dan saat akan pulang, Ngan tidak memperdulikan Hong yang mengajaknya membeli makanan dan langsung mengantarkannya pulang. Lalu di lain hari, Halan dan Dung memasuki diskotik. Lagi-lagi Ngan bersama dengan Todd masuk ke sana. Alasan Ngan ke sana hanya satu, yaitu mengikuti Halan. Ketika Halan dan Dung bermesraan, Ngan hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat Ngan ada di rumah, dia belum tidur sampai jam 2 pagi. Betapa hancur hatinya Ngan ketika mengetahui kalau Dung baru saja tidur dengan Halan. Dan di hari berikutnya, Ngan masih tetap menjemput Halan. Saat ini, Halan terlihat begitu sedih dan murung. Bahkan, Halan tidak bicara terlalu banyak. Dan ketika Halan dan Ngan berada di desa, Halan menangis menyesali perbuatannya. Yang dimana Dung sudah mempermainkan dirinya dan memiliki wanita baru. Ternyata, Ngan sangat membela Halan. Dia lalu menemui Dung dan berkelahi. Ngan yang mempunyai tubuh kecil dengan mudah Dung mengalahkannya. Dan saat Ngan bertemu Halan dengan kondisi babak belur, Ngan berbohong kalau luka yang dialami adalah luka jatuh dari sepeda. Dan tak berselang lama, Dung kembali menemui Halan. Seketika Halan langsung pergi dengannya. Sesampainya Ngan di rumah, dia kembali mencurahkan isi hatinya di sebuah lirik lagu. Ngan juga menyesal karena dia tidak mengungkapkan perasaannya sejak dahulu. Dan kali ini Ngan bertekad akan mengatakan kepadanya. Tetapi Halan tidak masuk ke sekolah sudah beberapa hari. Lalu di sebuah acara api unggun, Halan juga tidak terlihat di sana. Lalu Ngan memberanikan diri mendatangi rumahnya. Tetapi bibinya Halan memberitahu kalau Halan pergi mengunjungi saudaranya di kota lain. Tak sampai di sini saja, Ngan malah mencari Dung. Dung juga tidak mengetahui keberadaan Halan. Lalu di suatu hari, Ngan mengikuti si bibi. Ternyata dia memasuki rumah kecil. Dan setelah si bibi keluar, Ngan mencoba berkunjung di rumah kecil tersebut. Terdapat Halan di sana dengan perut yang mulai membesar. Dia hamil dari anaknya Dung. Ngan yang sudah mengetahui semuanya masih tetap peduli dengan Halan. Kenangan indah Ngan bersama Halan sangat membekas di hatinya. Ngan senantiasa menjaga Halan layaknya seorang suami. Sedangkan Dung malah menikahi wanita lain. Dan saat Halan proses melahirkan, tidak ada yang menemaninya kecuali dukun Ana. Lalu suatu malam, Ngan mengunjungi Halan dengan cuaca yang hujan. Bayinya menangis dan ASI miliknya Halan sudah kering. Ngan yang melihat persediaan berasnya telah habis, langsung bergerak meminta beras ke tetangga dekat rumah. Lalu Ngan bikin air rebusan nasi atau dalam bahasa Jawa disebut tajin. Dan setelah si bayi meminumnya, akhirnya dia berhenti menangis. Si bayi diberi nama Tralong.
Lalu beberapa tahun berlalu, Ngan baru lulus dari kuliah langsung mengunjungi Halan. Halan akan jadi guru dan mengajar di desanya, sedangkan Halan bekerja jadi penjahit. Lalu Ngan pulang ke desa, dia lalu menemui Tralong anaknya Halan. Karena rasa cintanya Ngan terhadap Halan begitu besar, dia mencurahkan rasa sayangnya kepada putrinya, walaupun Tralong bukanlah anaknya. Tralong semakin dekat dengan Halan, bahkan dia begitu mirip dengan ibunya. Dan saat sekolah Hong juga jadi seorang guru. Rasa cintanya Hong kepada Ngan juga masih tersimpan kuat. Sedangkan di kota, bisnisnya Halan berkembang cukup pesat. Dia sekarang memiliki karyawan. Karena Halan sibuk bekerja, dia tidak memiliki waktu untuk mengurus putrinya. Suatu hari Ngan mengajak Tralong ke kota menaiki sepeda motornya. Mereka mengunjungi Halan. Dan Tralong begitu senang bisa bercanda dengan ibunya. Sesudah mereka pulang, Tralong meminta Ngan untuk mengajaknya jalan-jalan di sebuah hutan. Yang mereka datangi saat ini adalah tempat yang dulu sering Ngan dan Halan datangi. Ngan terus membicarakan ibunya Tralong dan membuatnya jenuh. Tiba-tiba Tralong meminta paman Ngan untuk menunjukkan ayah kandungnya. Tetapi Ngan tidak memberitahunya dan membuat Tralong menangis. Suatu hari Halan mengunjungi putrinya di desa. Tiba-tiba datanglah Ngan sambil membawakan makanan. Tralong yang meminta jalan-jalan ke hutan langsung ditemani oleh Ngan. Kemudian waktu berjalan dengan cepat. Tralong sudah mulai besar. Sedangkan saat ini Halan bersama dengan pria baru. Ada Ngan dan Tralong yang sudah menunggunya di rumah. Ketika pria ini mengetahui Halan sudah memiliki anak, dia segera pergi meninggalkan Halan. Dan betapa sedihnya Tralong, dia merasa telah diacuhkan oleh ibunya. Di malam itu, Ngan melihat Halan berada di lantai atas sambil menangis. Mereka berpelukan. Ngan memintanya untuk pulang ke desa dan akan menjaganya. Ngan mengajaknya hidup bersama layaknya sebuah keluarga. Tetapi Halan menolaknya dan beralasan dia adalah wanita hina yang memiliki anak di luar pernikahan. Saat ini diperlihatkan Tralong tumbuh dewasa dan jadi wanita yang cantik. Saat ini dia bersiap untuk bersekolah SMA di kota. Ketika dia melihat barang simpanan neneknya, ada sebuah buku yang dahulu Halan simpan. Buku ini berisi lirik lagu miliknya Ngan sewaktu SMA. Tralong yang membacanya begitu kagum dan mengambilnya. Tak lupa Ngan juga mengantarkan Tralong yang akan pergi ke kota. Ngan dan Tralong sering berkirim pesan layaknya anak dan ayah. Suatu malam ketika Ngan makan, datanglah neneknya Tralong. Dia datang ke sini untuk memberikan sebuah kemeja baru pemberian Halan. Dan pagi harinya Ngan jatuh sakit. Ada Hong di sana yang merawatnya. Saat ini mereka memasuki umur 30-an. Dan Hong kini mengungkapkan perasaannya, yang dimana Hong telah menunggunya selama ini. Ngan bilang dia tidak bisa hidup bersamanya. Hong begitu sedih dan langsung pergi. Lalu ketika Tralong pulang dari kota, betapa cantiknya dia. Tralong langsung memeluk paman Ngan. Mereka berdua pergi ke pasar di desa dan berbelanja. Mereka memasak dan dilanjutkan makan bersama. Tak lupa Tralong juga mengunjungi ibunya. Suatu hari Tralong dan Ngan sedang bersama. Tralong meminta paman Ngan untuk memainkan sebuah lagu yang pernah dia ciptakan untuk ibunya. Hal itu membuat kenangannya dengan Halan di masa lalu terlintas di pikirannya. Dan di malam harinya Ngan berpikir keras. Dia melihat jepit rambut yang dulu sempat ingin dia berikan untuk Halan. Akhirnya dia menulis surat perpisahan untuk Tralong. Surat itu berisikan Ngan akan pergi dari hidupnya. Tralong yang membacanya menangis terseduh-seduh. Rasa sayangnya terhadap Tralong begitu murni dan sangat tulus. Lalu Halan yang saat itu berada di desa juga begitu sedih. Dan Tralong berkata, ada dua hal yang tidak boleh dilewatkan dalam hidup ini. Pertama, orang istimewa yang datang ke rumah. Dan yang kedua, orang yang tulus mencintai kita. Dan yang paling penting hanya Halan yang bisa membuat Ngan bahagia. Padahal yang sebenarnya Halan juga mencintai Ngan. Dari sini Halan mulai tersadar, tetapi Ngan baru saja menaiki kereta dan berangkat. Sedangkan Halan baru saja sampai ke stasiun, dia tidak dapat mengejar kereta tersebut. Dan dua orang yang sebenarnya saling mencintai tidak bisa bersama. Dari film ini kita belajar ada dua tipe laki-laki di dunia ini. Ada bajingan yang sering berganti wanita layaknya Dung, dan ada laki-laki seperti Ngan yang begitu tulus dan sabar mencintai pujaan hatinya. Walaupun pujaan hatinya tersebut sudah memiliki anak dari pria lain. Oh ya, ingat, jangan melupakan orang yang benar-benar tulus mencintai kita.